Baiklah para sahabat Dhamma, sebelum kita memulai sesi Q&A malam ini, perkenankan saya untuk menyampaikan tata tertib dalam bertanya dalam sesi Q&A ini. Bagi para sahabat Dhamma yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bante, diharapkan untuk mengacungkan tangan dan dimohon untuk bertanya satu pertanyaan terlebih dahulu. Terima kasih. Apakah ada rekan sedama yang ingin bertanya? Pandami Bante Sugiyoto. Bante, mohon bimbingan dan pencerahannya. Bante, mengenai cara berdana, antara berdana langsung dengan tangan sendiri dan dengan berdana melalui perantara. Bila kami tidak berada di kota yang sama atau negara yang sama untuk melakukan suatu dana dan menyerahkan dana tersebut dengan tangan kami sendiri, berarti hasil dari dana yang telah kami lakukan lebih kecilkah Bante? Kalau harus setiap kali berdana dengan tangan sendiri, berarti kami hanya bisa berdana di kota tempat kami tinggal saja dong. Ataupun kami tidak dapat berdana kepada Pak saya Deji langsung, ataupun saya di depan Kara. Bagaimana dengan pernyataan tersebut Bante? Mohon bimbingannya Bante. Anumodami Bante. Sadu, sadu, sadu. Berdana. Jadi memang waktu berdana kan penting itu adalah niat. Niatnya penting, jadi kalau secara abhidhamma ya, momen yang paling penting untuk menjadi kama, ya, apakah kama baik atau kama buruk, itu adalah di momen jawana. Ya. Di momen jawana itu yang jadi kama. Nah juga kalau secara abhidhamma misalnya kita melakukan kebajikan, yang jadi kama itu adalah di momen jawana ini, dan juga kalau kita pelajarin abhidhamma kan waktu di momen jawana ini ya ada yang bobotnya ya 34, 35, kadang 33. Nah, kalau secara paramatha ya, kama itu tuh berarti di momen jawana itu, cetananya paling penting khususnya. Nah, cetana ini ya disupport dengan semua fenomena batin lainnya, melakukan kama. Ya. Kalau misalnya waktu kita memberikan persembahan atau melakukan kebajikan apapun, misalnya cuma di pikiran saja, ya, bisa juga ada kama bayi. Kama bayi juga bisa ya, muncul dalam bentuk meskipun dalam pikiran saja. Tapi kalau sekarang kita bayangkan aja ya, misalnya kita berdana lewat pikiran. Bagaimanapun juga itu kebajikan, kusala, niatnya baik. Ya. Tapi kan tidak real, betul? Tidak real. Nah, tapi kalau kita udah janji nih, misalnya ke penerimanya bahwa saya akan berdana, saya mau berdana. Nah, jadi dia usaha harus lebih besar kan, karena dia harus mengeluarkan ucapan itu ya, janji, saya akan berdana. Nah, berarti yang mana yang lebih kuat? Dari pikiran saja ingin berdana atau yang sudah janji mau dana? Ya, tentunya sudah janji harus lebih berusaha. Usahanya akan lebih kuat. Nah, kalau kita misalnya juga dengan tubuh fisik ini menyerahkan dananya secara pribadi, tentunya akan usaha yang dikeluarkan adalah lebih besar lagi. Gak cuma hanya di pikiran saja, ya, atau ucapan saja, janji aja, tapi memang real berdana. Jadi usaha yang kita kerahkan selama kita melakukan kebajikan itu enggak sia-sia.
Ya, semua itu dihitung. Semua itu ditabung. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa nyerahin sendiri, tentu itu yang paling baik. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ya enggak bisa tes, oke. Nggak bisa nyerahin sendiri, ya alternatifnya adalah jasa titip. Ya, jadi kita titip orang, orang yang bisa nyampein persembahan kita, ya itu juga akan berbuah. Itu juga adalah kebajikan. Bergantung seberapa kuat niat kita untuk melakukan kebajikan itu, ya kita akan mendapatkan manfaatnya. Nah, masalahnya dikit banyaknya itu ya tentu saja kalau menyerahkan sendiri itu yang paling pol. Ya. Nah, tapi kadang-kadang ada momennya kita nggak bisa serahin sendiri ya kita titip. Terus juga semua itu tentang batin kita, bagaimana kita mengkondisikan batin kita. Kalau misalnya dengan titip saja kita bisa begitu bahagia, itu pun juga besar ya kamu baiknya. Nah, jadi kalau misalnya dengan titip kita lebih enggak happy, ya, nah ya berarti dengan titip kamu baik kita enggak sebesar kalau kita nyerahin sendiri. Tapi kita semuanya itu enggak sesimpel itu. Gitu. Karena proses batin kita itu begitu banyak. Waktu kita menyerahkan sendiri juga kadang-kadang banyak kotoran batin muncul. Tes. Nah, waktu kita nyerahin sendiri kadang-kadang malah bisa turun kebajikannya, kualitasnya kebajikannya. Nah, kita sih nggak tahu menau, pokoknya kita titip orang, ya, orang serahin. Nah, kita terima cuma fotonya gitu ya. Wah, kita happy, bisa juga. Ya. Nah, jadi semua nggak sesimpel. Memang sih teorinya bahwa kalau semakin kuat cetananya, pikirannya semakin happy atau perenungannya semakin mendalam gitu, kebijaksanaannya besar gitu ya, maka kebajikannya akan besar. Tapi selama proses kita melakukannya itu, kalau banyak kotoran batin juga ikut selip atau terlibat di dalam proses, itu juga meskipun kebajikannya lebih besar waktu nyerahin sendiri, tapi bisa menurun jadi kualitasnya. Nah, kita nggak bisa jadi patokan gitu ya, bahwa kalau kita titip pasti kamanya lebih enggak besar gitu. Tapi kalau kita bilang secara umum gitu, bahwa semua kondisinya itu kita kesampingkan ya. Misalnya kalau dibilang titip sama serahin sendiri, yang mana yang lebih besar pahalanya? Ya serahin sendiri karena usaha harus lebih dikerahkan untuk menuju ke sana, itu ya, untuk ngantri dan lain sebagainya, itu kan semua perlu usaha. Nah, sampai niat kita untuk mempersembahkan barang itu kan sampai selesai itu kita usahakan, maka ya itu lebih powerful kalau kita bilang ya secara umum. Nah, itu ya. Bukan berarti kita juga lalu nggak bisa berdana ke orang yang tinggal di tempatnya yang jauh ya, bisa. Tapi ya kalau dibandingin kita serahin sendiri, mungkin kamanya kalau kita bilangnya secara general ya, secara umum, ya yang nyerahin sendiri lebih kuat gitu. Tapi ya kita juga jangan terlalu loba lah ya. Jadi waktu berdana ya berdana aja gitu. Maksudnya jangan sampai kejar-kejar mau melakukan dana yang terbaik gitu. Itu juga nanti jadinya maruk ya. Nah, jadi ternyata kita berdana itu untuk mengejar kama baik yang lebih besar. Tapi kalau kalian mau ngumpulin parami ya, nah itu lain lagi loh ya. Nah, ngumpulin parami, ya tentunya kita semakin berusaha paraminya semakin besar. Apakah sahabat Dhamma ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bante?
Wandamnya Bante, Sugihoto, saya Jin Ho, ingin nanyakan tentang meditasi Bante. Dalam melakukan meditasi Anapanasati, ada terjadi kondisi, saya sering nonton YouTube Bante yang membimbing meditasi secara offline ataupun online, saya belum pernah mengikuti bimbingan Bante. Jadi pengalaman saya begini Bante, itu dalam praktek meditasinya ada muncul warna, lalu ada cahaya kebijaksanaan yang saya tidak tahu sudah bersatu atau belum, tetapi saya perhatikan bisa bertahan lama Bante, cuman tidak makin kuat atau terang. Nah suatu ketika saya ada mendengar Bante dalam bimbingannya juga mengatakan, kalau belum kuat jangan ke sana dulu, perhatiannya tetap ke nafas dulu. Nah sesi lain saya ganti, saya fokus ke nafas, keluar masuk kan bisa lama Bante. Cuman itu cahaya kebijaksanaan ataupun warna nafasnya malah nggak dapat Bante. Mohon bimbingan Bante, apa yang mesti saya lakukan? Anumodana Bante, sadu. Oke. Pertama, kalau di tahap seperti ini ya, kita harus betul-betul pastikan dia sudah bersatu. Nah memang perihal memutuskan untuk ini sudah bersatu atau enggak ya, itu untuk beberapa orang kayak sesuatu yang beresiko. Tapi kalau Bante bimbing meditator ya, itu bukan kayak ambil resiko. Menurut Bante itu sesuatu yang harus jelas. Daripada kita meditasinya stuck ya, artinya tidak maju, hanya di situ-situ aja. Nah lebih baik adalah jangan ada keraguan sama sekali. Nah supaya nggak ragu sama sekali itu gimana? Sebetulnya waktu bersatu itu jelas sekali. Kalau kita masih belum bisa memutuskan ini bersatu atau belum, lebih baik anggap aja belum bersatu. Nah karena menurut banyak pengalaman meditator, waktu bersatunya itu tuh sangat jelas gitu, bukan perlu orang yang intelijensinya tinggi untuk akhirnya memahami bahwa ini bersatu atau belum, enggak ya. Atau juga bukan mereka-reka ya. Nah, jadi beneran seolah-olah nih perumpamannya ya, kayak kita ngelihat air susu. Waktu kita mau melihat airnya kita lihat susu, waktu kita lihat susunya kita lihat air. Nah, jadi air dan susu tidak terpisahkan, betul? Nah itu kita bilang bersatu. Jadi kalau kita ngerasa bahwa nafas kita masih ada jarak ya, dengan cahaya konsentrasi kita, nah itu jangan. Nah takutnya apa? Kalau kita ambil resiko seperti itu, ini kayaknya udah bersatu, fokus dah. Nah takutnya kita fokus ke cahaya konsentrasi. Nah untuk itu ya, pertama-tama Bante harus jelasin kata nimitta ya. Di dalam bahasa Pali istilahnya adalah nimitta. Nimitta itu sebetulnya tanda. Ya bahkan di dalam sima, waktu kita bikin sima itu ya, atau area yang kita sepakati, kalau kita sudah sepakati di situ kita bahkan bisa melakukan penahbisan biku gitu ya. Nah, jadi sima itu harus ada tandanya. Jadi batas sima ini di mana? Oh, di situ, kanan sebelah sana ya. Terus nanti yang di sebelah kirinya batu, yang di sebelah utaranya apa gitu. Nah, jadi kita tahu bahwa nimitta sebetulnya artinya adalah batas atau tanda, penanda gitu. Nah, sekarang di dalam meditasi juga dia itu sebetulnya artinya tanda. Nah, tapi dia untuk meditasi nafas, dia tanda konsentrasi dan juga penyebab konsentrasi. Nah, jadi pertama dia sebagai akibat. Tanda konsentrasi artinya waktu konsentrasi kita bagus muncul. Jadi dia menandakan bahwa konsentrasi kita lebih baik.
Nah itu dia disebut tanda konsentrasi. Berarti dia adalah hasil. Kalau kita bisa konsentrasi, berarti konsentrasi kita adalah sebab, dia jadi akibat. Nah tapi juga dia disebut sebagai penyebab konsentrasi. Jadi dia sekarang sebab nih. Kenapa jadi sebab? Karena waktu kita fokus ke dia, konsentrasi kita melesat. Ini ya, semakin dalam. Nah jadi dia dua perannya ya. Pertama dia sebagai tanda, kemudian dia sebagai sebab konsentrasi. Nah sekarang kalau itu cuma cahaya konsentrasi, belum nimitta, ya, dia hanya akibat, dia hanya tanda konsentrasi. Dia nggak bisa jadi sebab karena dia belum nimitta. Jadi kalau kita fokus ke sana, nah, bentar hilang gitu ya. Nah ini untuk yang anapanasati. Ya. Kalau untuk anapanasati cahaya konsentrasi bukan penyebab konsentrasi ya. Dia cuma akibat. Nah, waktu nafas dan cahaya sudah bersatu, nah kita bilang nimitta. Kalau kita fokus ke sana akan berkembang. Nah, tapi kadang-kadang ada beberapa meditator, kebanyakan lah kita bilang ya, waktu mereka di awal fokus ke nimitta meskipun sudah bersatu loh ya. Jadi dia berusaha fokus ke sana, enggak langsung berkembang, betul. Kenapa? Karena belum terampil. Karena dia barusan kan fokusnya ke nafas. Sekarang dia harus pindah ke objek yang baru. Nah sama, di awal waktu kita meditasi anapana ya, fokus ke nafas, nafas masih kasar. Nafas kasar mudah fokusnya ya. Ya lebih mudah lah ya dibandingin nafas halus, betul? Nah, nafas halus lebih sulit. Nah, ini sama-sama nafas loh ya. Cuma bedanya yang satu lebih jelas, yang satu lebih halus. Nah, meskipun sama-sama nafas, waktu kita berubah ya fasenya, nah, terus kita fokus ke nafas halus juga pertama di awal kan tidak mudah kan. Lepas-lepas ya. Nah, itu. Nah, sedangkan sekarang kita mau pindah nih dari nafas ke cuma seperti objek tampak jadi ya, yang tadinya dari merasa nafas, nah sekarang seperti kayak ngelihat nimitta. Nah itu juga butuh transisi. Nah di proses transisi ini kadang kita enggak langsung terampil, jadi meskipun kita fokus nimitta, misalnya lama kok enggak terang-terang ya, bukan berarti kita enggak progres, tapi kita masih belajar nih. Celahnya gimana, cara fokusnya gimana, settingannya gimana gitu. Nah kadang-kadang bahkan hilang, wajar sekali ya. Pemula waktu fokus ke nimitta sering hilang, masih sering hilang ya. Nah kadang kalau sampai hilang sama sekali, nah kita bilang balik lagi ke nafas. Nah biasanya enggak lama sih, enggak lama fokus, nanti bisa muncul, mungkin 5 menit, 10 menit ya pasti muncul gitu ya. Nah kalau balik muncul lagi dalam 5-10 menit fokus nafas, kita bilang konsentrasi enggak gitu drop. Ya, berarti fondasi konsentrasi tetap ada. Ya. Nah jadi waktu dia udah muncul lagi, coba bisa fokus. Anda bisa coba beberapa kali fokus lagi ke nimitta. Nah, bisa enggak? Kalau enggak bisa, oke, lain kali belajar dari pengalaman, jangan ambil resiko. Jadi fokus ke nimitta ada 2 pendekatan. Yang satu kita tunggu dia terang dulu baru fokus, itu satu cara. Yang kedua adalah meskipun redup juga bisa fokus. Nah kita coba loh ya, yang mana cocok sama kita. Ada orang yang dari redup pun udah bisa fokus. Nah nanti pelan-pelan dia terang. Itu. Nah ada orang begitu. Nah tapi ada juga yang sekali fokus langsung terang juga ada ya. Nah, atau ada yang nggak berani ambil resiko karena udah coba berkali-kali tapi hilang gitu, balik lagi ke nafas, hilang balik lagi ke nafas. Nah kayak gitu juga nggak, kurang bagus ya. Jadi kalau memang udah coba berkali-kali nggak berhasil, oke, tunggu dulu di nafas ya, meskipun sudah bersatu tetap di nafas ya. Sampai dia udah jelas sekali, biasanya udah terang ya. Nah baru fokus ke dia. Memang lebih mudah, tapi ada resiko.
Resikonya apa? Untuk beberapa meditator ya, menurut pengalaman mengajar Bante, mereka itu agak maksa jadinya waktu fokus ke nafas. Kenapa? Karena tadinya nggak ada apa-apa, mereka bisa fokus nafas, mudah. Nah tapi sekarang ada sesuatu gitu, jadi kayaknya terganggu dia. Jadi kalau dia harus tetap fokus ke nafas ya, dia harus usaha agak besar. Sedangkan nafasnya makin lama makin halus dan si nimitta ini makin lama makin jelas. Nah kalau kita harus tunggu sampai terang baru fokus ke dia, kadang-kadang dia agak perang batin. Agak konflik batin dia, bahkan dia bisa tegang. Nah kalau biasa begitu, nah biasanya kita bilang, udah mbak apa-apa, fokus aja. Kalau gitu udah memang gak bisa dipisahin lagi. Nah cuma kadang-kadang dia harus cukup bijaksana loh untuk tahu settingan yang tepat waktu fokus ke nimitta. Dan yang paling penting itu adalah yang sering terjadi ya, mereka itu khawatir hilang. Jadi kalau kita belum fokus aja udah khawatir, gimana kita mau berhasil ya enggak? Harus ada resiko ya, tetap ada resiko yang diambil gitu. Ya, hilang enggak apa-apa. Ya, toh kalian dari nafas ke nimitta, dari nafas ke nimitta. Artinya bukannya kalian mikir juga, bukannya kotoran batin muncul juga. Jadi mau apapun objeknya, selama kalian kan masih melakukan pengembangan batin nih. Nah itu cuma butuh waktu saja. Ya, jadi kadang-kadang itu jangan terlalu khawatir untuk pindah-pindah objek, karena sebetulnya objeknya aja yang berubah, tapi yang kalian kembangkan tetap kan witaka, wicara, piti, sukha, kata itu dikembangkan. Aplikasi pikiran, sati, kesadaran itu tetap terkembangkan. Nah, kadang-kadang untuk ganti dari satu ke objek yang lain cuma butuh penyesuaian karena ini objek baru. Nah, jadi kadang-kadang mudah lepas, itu wajar sekali. Ya. Oke? Sedikit lagi Bante Ya. boleh ya. Apakah karena durasinya kurang panjang Bante? Kebetulan kami kan kerja. Kalau pagi hari memang ada, saya sendiri siapkan waktu 1 jam untuk meditasi anapanasati. Nah untuk mulai konsentrasinya, perasaan saya kurang lebih 15-20 menit baru napas itu jelas. Maksud saya keluar masuknya jelas. Kemudian cahaya dan warna napas baru mulai nampak. Dia tidak lama, redup lagi, nampak redup lagi. 1 jam sudah selesai. Apakah 1 jam itu kurang Bante? Tambah lagi atau bagaimana? Terima kasih Bante. Jadi memang untuk kebanyakan orang gitu ya, rumah bukan tempat yang kondusif ya. Apalagi mau latih intensif, terus ngembangin konsentrasi yang stabil dan mendalam. Karena waktunya terbatas, juga kadang-kadang banyak gangguan. Ya. Apalagi meditasinya hanya kayak diselipkan ya, di antara semua rutinitas yang lain. Ya. Jadi kurang prioritas. Nah karena tidak intensif seperti itu, biasanya butuh waktu lebih lama. Jadi dalam waktu 1 jam, ada nggak orang masuk jana di rumah? Ada. Ada. Tapi ya butuh waktu. Biasanya harus sabar, harus dinikmati aja ya prosesnya itu. Yang lebih lama, misalnya dalam waktu 1 jam. Biasanya kalau kita bilang kondisinya itu tidak naik turun ya, tetap bisa berkembang 1 jam itu ya. Nah sekarang kenyataannya kayak kok bisa mulai dapat enaknya gitu ya setelah 20 menit. Nah tapi kalau kok lanjutin terus dan rutinitas ini nggak putus gitu ya, itu nanti mungkin 15 menit, nanti 10 menit, 5 menit pun sudah enak. Nah nanti jadi ujung-ujungnya itu nanti sudah bersatunya mungkin punya waktu lebih lama untuk nanti coba-coba apakah bisa fokus atau nggak bisa fokus gitu.
Nah nanti kalau misalnya kok sudah mulai fokus agak lama juga ya, biasanya dia makin cepat datang. Ya misalnya tadi setelah 20 menit baru enak fokus nafas. Tapi setelah misalnya 10 menit berikutnya nimitta baru muncul. Jadi kok cuma punya waktu 30 menit untuk coba-coba gitu. Nah semakin lama kok fokus ke nimitta, nanti tutup mata pun sudah ada nimitta. Jadi semakin banyak juga pengalamannya nanti untuk bisa ngembangin fokus ke nimitta. Tapi betul 1 jam itu terlalu sempit sih. Makanya juga mungkin Bante perlu sharing kenapa Paok Shadow baik di Myanmar atau di center-center Paok yang manapun ya, sesi duduk itu 1,5 jam. Ya, kalau di center lain rata-rata 1 jam. Kenapa 1,5 jam? Pernah Paok Shadow ditanya ya, Paok Shadow bilang 1 jam itu nanggung banget. Nanggung sekali karena 1 jam itu biasa udah mulai enak, udah mau selesai. 1,5 jam setidaknya ya. Pandemi Bante mau tanya tentang jana. Apakah saya termasuk jana atau enggak gitu. Tapi melihat dari YouTube Bante, kayaknya udah masuk tapi kan belum pasti kan. Atau hanya perasaan. Kehidupan lampau kan kayaknya ada tapi gak gitu jelas. Nah, mau tanya Bante loh, makanya hari ini datang. Suka lihat sharing Bante sih. Makanya ya mau tahu pastinya apa betul atau enggak, gitu aja. Ya pengalamannya gimana? Bante tahun ini betul enggak salah? Ya di ngomong dulu. Kayak gimana jana itu? Maksudnya cara masuknya? Cara masuknya gimana? Meditasi aku sih udah hampir 20 tahun. 20 Tutup mata aku langsung ada cahaya batin, ada keliling. Dan itu aku langsung tenang. Kan ada mindfulness di kehidupan sehari-hari juga. Maksudnya kan ketenangan kan tanpa medit kan udah bisa tenang damai pikiran. Jadi kalau langsung tutup mata aku langsung ada cahayanya, gak pernah tutup punya. Hari tahun kedua aku udah gak pernah tutup gitu. Ini jadi kan biasanya kan saya menjalani apa adanya aja Bante kan, karena gak tahu tak mau bikin apa kan. Udah tenang tak mau bikin apa gak tahu. Tiap hari kirim meta aja loh. Maksudnya kan suka kirim meta, isi energi kirim meta gitu aja. Jadi jalan apa aja naik aja loh, gak paksa lama. Biasanya setengah jam sampai 45 menit atau 1 jam aku udah naik. Entah mau bikin apa kan gak tahu. Jadi pas satu kali ada kendara kan. Pas ada Lompo datang tanya lo, dia tuh datang enak kali kan keadaannya dia cahayanya mau nutup sini. Dia sampai sadari nafas kan, tahu nafasnya udah halus tapi kan kayaknya kan paksa sadari, tapi dia mau tutup kesadaran kayak gak ada. Aku takut dia naik loh, udah berapa kali keadaan kayak gitu kan takut. Tapi enak kali lah keadaan itu. Terakhir tanya Lompo, entah Lompo apa kan. Tanya kan dia bilang suruh sadari tubuh, terakhir masuk loh. Depannya keadaan jadi diam. Gak ada apa kan. Hanya ada kesadaran aja loh gitu loh. Nah dari itu gak takut lagi, gak jalani apa adanya lagi. Kirim meta gini aja loh. Jadi terakhir baru 2 bulan ini ada ke Graha Medi kan, nggak sengaja juga lah. Pas Bante Aryananda ya kalau nggak salah, event. Dia tanya bilang, aku jalani kayak gitu aja. Jadi ada muridnya yang ngajar Vipassana, sadari apa aja tenang. Dia bilang, dia terakhir kan waktu tanya Bante Aryananda, dia bilang, kadang gini aja ya, dia gak ngajarin apa-apa. Dia aku tanya, emang gini udah betul, udah gitu kan. Dan terakhir dia bilang, kalau kamu mau apa masuk jana, kuatkan nafasmu, dia bilang gitu. Maksudnya kuatkan nafas lo, kan biasa aku udah lihat di Mita kan, mungkin kan dari bulan pertama Medira, udah ada minatannya kan, udah lihat Mita biasa. Dia mau sadari nafas, aku kan tes di rumah, sadari apa kan, nafas kan
ininya jadi sakit karena kan terpaksa jadi gini karena nafas sudah halus kan. Ini kan biasanya dari Ninita. Ini terpaksa aku kan 2 hari gak enak, sininya gak enak. Ini hari ketiga aku tes kan jalani apa adanya, jangan paksa. Aku sadari melalui jantung loh. Nafas di jantung gitu kan, berarti kan gak di hidung lagi. Sadari di jantung aja. Terakhir ada masuk loh, kayak jana itu loh, jana apa ya kalau nggak salah, nggak tahu juga ya Bante. Dia kan memang saya udah melebar, ada lihat itu uang tak terbatas kan, ada Bante ada bilang kan. Nah itu kesan tanpa batas gitu, entahlah perasaan aku aja atau nggak tahu lah, pokoknya itu kan besar kali, luas lah, sinarnya kan jadi berdalam kali kayak ada tembok bagaimana kan. Jadi terakhir itu waktu masuk itu kan dia cahayanya kuning, kalau dan harapan kan, aku kan pertama kan nggak tahu sadari di batin ada atau enggak kan. Terakhir aku tahu kan, aku sadari tuh kayaknya kan ada pertama punya kan ada piti, suka, ekagata. Jadi terakhir ada piti kan aku udah bulan kedua media aja kan udah bisa tubuh naik turun itu melayang tuh dari bulan kedua, tapi aku nggak tahu itu apa kan. Jadi terakhir ini kan dia naik ya kan, bukan tubuh yang naik sama luangnya ikut naik untuk jalan gitu kan. Itu aku anggap jadi piti kan. Suka itu kan, itu terakhir masuk ekagata kan, memang aku lihat di batin jadi dia menunggal gitu loh, gak gitu enak lah pokoknya. Itu entah ekagata atau enggak lah ya, kalau dia waktu campur ada piti ada suka itu enak kali, suka kan enak. Jadi terakhir itu jana 8 punya ya, itu loh kayaknya bahagianya gak serupa suka. Bahagia kali entah apa ya dia, kayaknya kok saya sampai dibilang di hati kok enak kali gitu loh kan. Aku kan sadari sama apa semua kan anicca dukkha anatta loh gitu loh, sadari itu loh. Belajar vipassana entah betul atau enggak Bante enggak tahu. Jadi sekarang ya ingin masuk kehidupan lampau, jadi hari itu kan mungkin belum pandai atau apa enggak tahu ya kan, ada dia kayak lihat rumah masa lampau aja, masa kecil, tapi nggak bisa lihat orang teman rumah itu kan. Jadi pernah sekali juga jadi kayak tiba-tiba aku jadi mengecil kayak dilahin gitu kan, tapi perasaan aja atau nggak tahu. Dia kok sekali lagi memang ada sempat masuk kan, dia kan kayak dari cahaya batin kan, ini tiba-tiba cahayanya langsung mutar ke tengah kan, langsung masuk ini orangnya kan dilihat kan, tapi nggak jelas dia bulan-bulan, tapi kayak apa daratan pohon-pohon gitu lama kali, setengah jam nggak nampak orang, nggak nampak apa, pas waktunya udah mau naik lagi. Tapi itu tadi mau masuk lagi ini 2 hari kan nggak bisa, nggak, karena nggak pandai bagaimana masuk gitu Tante. Nah, itu betul jana apa enggak lu nggak tahu lah, apa perasaan aja. Ya. Oke, jadi latihannya kacau balau ya. Hah? Kacau. Maksudnya enggak sistematis. Jadi enggak tahu ini udah sampai mana, apa yang harus dilakukan ya. Vipassana juga, tapi aku tuh nggak tahu bagaimana masuk vipassana. Kan memang kalau udah tutup mata aku udah langsung tenang, damai. Tapi jalannya kan ada lihat juga Bante punya sharing kan, lihat lupa karapa udah ada. Maksudnya kalau saya tutup dulu kan nggak nampak lupa karapa, sekarang ada nampak loh bintik-bintik itu loh. Tapi saya mau dilihat atau apa, makanya bahasa Pali aku nggak gitu ngerti. Kan kebanyakan ada bahasa Palinya kan. Itu loh. Ada pernah rasakan, aku lupa karapannya kan, entah aku lihat di mana, aku cari sekarang nggak ada. Nanti masuk di apa mata suruh apa dirasain gitu kan, nanti telinga, hidung, mulut gitu. Itu entah aku cari ulang balik dari penemuan kedua, 3, 4 bahasa kok jadi nggak ada lagi. Aku entah lihat di mana. Aku udah laksanain itu, baru dia jana punya kan. Masuk kan, nanti aku pun rasain anicca dukkha anatta juga gitu, ada loh secara garis besar aja. Entah mau cari lagi YouTube-nya kan, entah yang mana. Iya. Jangan latih gitu Ci, ya. Latihnya perlu sistematis dan fondasinya harus padat. Enggak, bukan padat, bukan apa adanya. Fondasinya harus padat. Ya, sistematis. Bukan, itu bukan jana. Jadi pertama, satu Bante mau perbaiki dulu ya. Sebutan bukan Bante,
tapi Bhante. Ya, Bhante. Ya, panggilnya Bhante, Bhante Aryananda gitu ya, Bhante. Oke. Nah, untuk ya tadi ya Bhante bilang kalau meditasinya itu adalah meditasi nafas ya. Oke, jangan sudah setengah jalan nanti pindah ke meta gitu, jangan. Ya. Jadi kan tadi Ci kan fokusnya ke nafas ya. Nah, terus tiba-tiba kan latih ke meta pula, ya enggak? Cinta kasih ya tadi. Ya, maksudnya kalau mau latih cinta kasih, metode yang jelas ada. Terus kalau mau latih nafas, metode yang jelas ada. Nah, jadi meditasinya tuh pertama mesti jelas, jangan cicip sana cicip sini gitu. Ya. Nah, terus mau vipassana juga ada caranya. Mau lihat masa lampau, mau lihat masa lampau juga ada caranya gitu ya. Semua itu lewat proses. Ya. Jangan cicip sana cicip sini, tapi juga enggak jelas akhirnya udah sampai di mana pun enggak tahu lagi. Ya. Terus nanti kalau ngelihat masa lampau juga bukan pakai kira-kira gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu jelas gitu apa yang kita lihat. Nah, apa yang perlu kita lihat, apa yang enggak perlu kita lihat gitu ya. Nah, itu semua sistematis, Ci. Ya. Kalau Bante lihat, Bante ragu. Karena meditasinya sendiri tidak sejelas. Kalau mau latih meta juga bisa. Iya, iya. Iya, iya. Nah, Ci mau nggak bingung? Nggak, Ci mau nggak bingung nggak? Mau kan? Nah, dengar penjelasan Bante ya. Oke. Sekarang Bante yang jelasin ya. Oke, oke. Nah, supaya nggak bingung, kalau misalnya kita mau latih meditasi nafas, yang tadi Bante sudah jelasin ke engkau itu kan ya, ini nafas sama cahaya itu harus bersatu dulu. Kalau nafas masih terpisah sama cahaya, kita nggak boleh fokus ke cahaya. Ya, nah, bukan perihal masuk nggak masuk. Ya. Masuknya itu nanti beda lagi. Ya. Masuk kalau setelah kita fokus ke cahaya. Nah, jadi nafas itu ya, kita kan fokus nafas di sini. Nah, di tempat yang sama, itu kita ngelihat cahaya. Jadi nafas sekarang jadi cahaya, yang tadi nafas nggak kelihatan, sekarang nafas itu kelihatan. Nah, kalau sudah kelihatan kayak gitu, jangan terburu-buru fokus juga ya. Nah, kita biar stabil ya, biar progresnya itu mulus gitu ya. Kita tunggu ya. Nanti tunggu tuh artinya masih tetap fokus ke nafas ya, objek nggak boleh lepas, nggak boleh pikiran mengembara, nggak boleh banyak investigasi. Nah terus nanti kalau nafas sudah jadi cahaya, nah kita fokus ke cahaya itu, bukan cahaya yang di depan, nggak boleh ya. Jadi cahayanya sangat spesifik, objeknya jadi sangat spesifik, yaitu cahaya yang sudah bersatu sama nafas gitu. Nah kalau kita fokus ke nafas itu, fokus ke cahaya itu, nanti dia makin lama makin terang. Biasanya itu ya membesar gitu. Bisa besar sampai kayak nyelimutin kita bisa ya. Tapi bukan selalu yang nyelimutin kita itu berarti objek meditasi, enggak. Ya. Nah, kadang-kadang itu orang terlalu tergesa-gesa. Jadi berpikir bahwa oh kalau sudah kayak masuk atau kayak kesedot atau misalnya cahaya itu udah nyelimutin diri sendiri, orang berpikir itu jhana. No, ya, no, ya, 2 kali. Jadi jhana itu adalah waktu batin kita itu terkunci di objek. Ya.
Jadi waktu kita fokus itu hening, nggak tahu apa-apa lagi. Kita cuma tahu objek meditasi kita, tapi objek bukannya kita bengong, bukan. Ya. Nah, juga bukan kita sempat mikir gitu, oh saya lagi jana, enggak, itu bukan jana. Ya. Jadi jana itu adalah batin itu fokus ke objek, nah, terus terkunci di objek. Terkunci itu artinya kalau kita tes, kalau kita main puzzle ya, tahu puzzle? Zaman sekarang kan anak-anak suka main puzzle ya, disusun-susun itu kan ya. Nah kalau memang pasangannya dia ngunci ya, kayak gitu loh, nggak bisa lepas loh ya. Batinnya kunci ke objek. Jadi waktu itu nggak mikir ya. Jadi batinnya itu cuma tahu objek aja ya. Nah waktu itu objeknya sudah kayak cahaya loh ya. Nah cahaya ini bisa besar tapi kita nggak boleh perhatiin kanan kiri atas bawah, nggak boleh ya. Kita tetap di tempat tadi, kita fokus nafas, kita fokus di situ. Nah biasanya di daerah situ dia lebih menebal, lebih terang daripada yang lain. Nah ya. Nah sampai itu pun nggak selalu jhana. Ya. Nah jhana itu waktu kita sudah bisa batin itu terkunci itu di cahaya yang terang itu. Nah, ya. Nah terus sekarang kita mau cek itu jhana atau bukan. Nah kita harus lihat pintu batin. Nah, Cik lihat pintu batin kayak apa? Nah itu dulu, nanti dulu ya, nanti jelasin. Jadi pintu batin itu ya, Buddha bilang waktu kita fokus ke satu objek, ya, misalnya Bante lihat kamera nih, ya. Nah di pintu batin Bante itu muncul kamera, ya. Ya jadi misalnya Bante lihat Ci sekarang ya, nah di pintu batin Bante itu muncul muka Ci, nah gitu ya. Jadi sekarang kan kita fokus ke nimitta nih, nimitta yang cahaya terang itu. Nah kalau kita mau cek ini bener jana atau enggak ya, pertama kita harus lihat dulu pintu batin. Di YouTube, bukan di YouTube, di sini. Jadi perumpamannya itu kayak kita ngelihat diri kita di cermin. Ya. Waktu kita ngelihat wajah kita di cermin ya, kita kan bisa bedain, oh ini cermin, ini wajah saya. Ya toh? Nah jadi pertama kita harus lihat cerminnya dulu Ci. Ya, jangan langsung lihat ke wajahnya, ya, lihat cerminnya dulu. Jadi waktu kita mau cek misalnya ini jana atau bukan ya, pertama kita harus lihat dulu yang namanya pintu batin. Pintu batin kayak apa. Ya. Nah baru nanti kalau kita udah tahu, oh itu pintu batin, nah sekarang kita mau ngelihat di dalam pintu batin ada enggak objek kita itu ya yang tadi itu adalah cahaya terang itu. Jadi kita itu seolah-olah ngelihat ke pintu batin di dalamnya ada enggak objek yang sama. Nah kalau sama ya persis, oh oke, berarti baru kita bisa ngecek jana faktor itu. Ya. Nah terus prosesnya sampai ke jana 8 itu udah bukan cahaya lagi objeknya. Ya, beda. Nah, kalau jana 1 aja kita belum paham ya, gimana masuk jana 2, jana 3, jana 4. Terus nggak bisa lompat langsung ke jana 8 gitu, kecuali Cik sudah menguasai semuanya ya. Nah, nanti bisa lompat-lompat ya. Enggak, itu Cik belum masuk ya, Bante yakin belum masuk. Oke, nah jadi kalau Cik mau latih secara sistematis, pertama Cik belajar mendengar. Belajar mendengar. Pertama itu belajar mendengar instruksi yang sistematis, terus juga waktu Cik melatih, Cik jangan pakai cara Cik sendiri. Ya, nanti nggak jelas Cik itu di mana Cik nggak tahu.
YouTube itu cuma untuk secara umum saja ya, tapi masih banyak detailnya yang perlu kita cek ya. Ya jujur aja kalau Ci latihnya seperti ini kan, itu nggak akan selesai ya. Kalau Ci latihnya seperti ini, semuanya akan buram. Nah, harus berlatih di bawah bimbingan guru ya. Iya, secara sistematis gitu. Kalau latih sendiri seperti ini, apa juga semua nanti nggak jelas gitu. Ya. Nah, yang pertama itu adalah dengar baik-baik gitu ya. Bante ya, tuh kan nggak denger sih ya. Udah bante, Oke, bukan baiklah bante. Cici ya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa melalui Kapia untuk jumpa dengan Bante ya. Oke, terima kasih Bante atas penjelasannya. Oke, baiklah sahabat Dhamma, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Bante Sukiyoto. Bante, saya belajar meditasi udah lumayan lama. Jadi mungkin saya merasa saya stuck di meditasi saya. Dulu-dulu waktu nggak ngerti apa-apa, cuman meditasi gitu aja, awal-awalnya ya udah bisa hilang tubuh, nafas sudah hilang, kayak gitu, cuman tahu ini damai. Tahu saya sedang duduk meditasi atau melihat sinar atau gitu. Tapi lama-kelamaan karena mungkin belajarnya makin banyak, nggak pernah dapat fenomena seperti itu lagi Bante. Jadi terakhir saya sudah ke Vipassana. Saya punya guru, udah mengajarkan saya ke Vipassana karena saya bilang saya mau melenyapkan penderitaan. Jadi diajarnya ke Vipassana. Tapi di Vipassana yang saya lihat semua itu duka. Saya mengobservasi semua, lihat ke dalam diri saya. Tapi saya nggak bisa mendapatkan yang seperti yang di Samatha yang orang bilang rasa nyaman duduk, ngelok nih ya. Jadi kan kadang setahun sekali saya ikut meditasi, udah 2 tahun ya Bante, di Blitar. Seharusnya Bante tahu Bante apa di Blitar. Jadi yang baru beberapa bulan yang lalu kan seharinya 15 jam. Jadi saya sempat komplain, Bante saya tahun ini fail. Saya udah nggak bisa merasakan apa itu ngelok, saya udah nggak dapat, apapun saya nggak dapat, saya merasa saya fail. Yang saya dapatkan badan saya sakit semua. Memang sempat agak kecewa, karena kok tahun ini saya rasa saya berlatih sangat keras ya, Bante, apalagi di masa fasa dari 1 jam sama sekali nggak bergerak atau apapun, sekarang saya udah 1,5 jam 1 sekali duduk. Tapi kok saya masih merasakan duka. Posisi tubuh saya merasa kok masih belum menemukan yang nyaman gitu Bante. Saya terus melatih Vipassana saya sampai ya kadang rasa sakit saya itu udah bisa menyatu dengan diri saya. Saya udah kayak menerima ini rasa sakit. Kadang hilang, muncul, hilang lagi, muncul lagi. Saya melihat ke dalam, observasi rasa sakit itu terus. Tapi kadang masih merasa kok saya nggak bisa mendapatkan yang kayak dulu-dulu lagi Nimita. Ada rasa kekecewaan mungkin dalam diri saya ya Bante. Kemudian saya udah nggak mau mencari itu lagi, ya sudahlah. Ini Vipassana. Saya melihat itu duka. Ini timbul, berlangsung, dan akan lenyap. Rasa sakit ini datang, akan lenyap. Saya terus mengobservasi itu, tapi saya merasa saya stuck Bante. Nggak ada kemajuan ya, cuman bisa mengobservasi diri, terus melihat rasa sakit itu.
Kadang kan pingin, kadang dengar orang sharing, oh dia dapat melihat ini, melihat itu, kok saya nggak dapat lagi Bante. Apa karena saya sering berlatih ke sini, ke sana, ke sini, jadi makin stuck. Tapi mungkin dalam diri saya, cara meditasi saya merasakan saya stuck. Tapi dalam pengembangan batin saya merasa saya sudah lebih baik. Saya tahu bisa mengerem apa yang dalam setiap perbuatan saya, kata-kata saya maupun segalanya, saya sudah bisa mengerem. Saya menyadari itu semua dalam keseharian. Saya jadikan itu vipassana itu sadar setiap saat, melihat ke dalam diri saya. Jadi pertanyaan saya Bante, apakah memang saya stuck? Kadang saya bingung sendiri, Bante, saya stuck nggak ya? Ini kok nggak pernah ada nimitta lagi? Apa mungkin kayak saya nggak melatih samatha? Setelah saya balik ke samatha, balik kali ke vipassana lagi, mulai lagi timbul rasa sakit itu sangat menyakitkan, bahkan dalam 1,5 jam loh Bante. Padahal saya udah melewati itu. Seharusnya bulan lalu saya udah bisa menyatu dengan rasa, kok itu timbul lagi lebih menyakitkan lagi gitu loh Bante. Kebanyakan. Kayaknya Bante udah ngerti ya. Oke, jadi sebetulnya ya Bante itu sebetulnya nggak mau menghakimi sebetulnya ya. Tapi Bante lihat umat sih kasihan ya jadi korban. Jadi banyak sekali yang bilang mengajar vipassana bukan vipassana. Ya. Nah, jadi vipassana di dalam Tipitaka kita harus tahu kayak apa. Hati-hati. Kalau Bante sih pribadi ya, kalau memang bukan vipassana, lalu apa latihan ini? Bante bilang itu latihan mindfulness. Latihan berkesadaran saja. Jadi latihan berkesadaran sepanjang hari bukan vipassana loh ya. Nah, itu harus jelas. Kasihan umat Indonesia ini udah lama nggak tahu apa yang sesungguhnya, yang betul-betul kebenaran. Ya. Nah jadi vipassana yang asli itu mustahil tanpa samatha. Ya, ini Bante ngomong dari Tipitaka loh ya. Kalau kalian nggak percaya Tipitaka ya apa boleh buat ya. Tapi enggak, jangan ketawa karena bahkan para biku loh ya, guru-guru meditasi enggak semua percaya Tipitaka. Ngeri ya. Ngeri. Nah itu yang miris sebetulnya ya, kita di Indonesia Theravada 60 tahun sudah ada loh. Tapi perihal vipassana bukan vipassana aja kita masih banyak yang tidak tahu, bahkan biku. Nah Bante nggak suka sih ngomong seperti ini ya, maksud Bante kita harus evaluasi apa yang memang ada di Tipitaka, yaitu yang harus kita ajarkan di sana. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya kan? Nah jadi kayak misalnya orang Katolik ya mereka percaya Alkitab dong. Kalau orang Muslim percayanya Al-Quran ya. Nah kalau kita Theravada kita ada loh Tipitaka. Masa kita bikin metode sendiri dan kita ngajarin nggak sesuai Tipitaka? Itu problem. Ya. Jadi kita harus jelas vipassana apa ya. Nah vipassana menurut Tipitaka itu mustahil tanpa samatha. Kita harus ngembangin samatha. Ya. Nah kalau nggak mau jhana boleh, tapi samatha nggak boleh skip. Ya. Nah kita kembangin samatha yang seperti apa kalau nggak mau lewat jhana gitu ya. Nah, harus kembangin sampai setidaknya tahap namanya upacara samadhi. Nah level upacara samadhi sebetulnya sudah deket jhana, tapi karena objeknya aja ya, berubah-berubah jadi dia nggak bisa jhana. Tapi konsentrasinya itu udah kuat, artinya seluruh pikiran kita ngelihat cahaya terang. Nah sekarang kalau itu patokan pertama loh, ya. Ini supaya mudah dipahami aja, karena prosesnya itu nggak sesimpel yang orang bilang bahwa kayak
kamu tahu, kamu duduk, ya udah kamu berwipasana. No, ya, big no. Ya. Nah, jadi wipasana ya di Mahasatipatthana dijelaskan juga, bahkan ya kucing kalau jalan dia tahu dia jalan. Ya. Kucing tahu. Nah, tapi latihan wipasana itu enggak semua orang bisa latih. Harus yang memiliki 3 akar. 2 akar enggak bisa latih wipasana. Nah, jadi kalau siapa aja apa waktu dia duduk dia tidak tahu dia duduk, pasti tahu. Jadi kalau gitu semua orang bisa latih wipasana. Itu kan jadi pertanyaannya. Tapi di Tipitaka bilang enggak. Enggak semua orang bisa latih. Nah, jadi kan jelas wipasana yang selama ini kita tahu itu bukan wipasana. Ya, itu mindfulness meditation. Ya, ya latihan kesadaran loh. Nah, bermanfaat enggak? Manfaat ada, pasti ada. Ya. Nah, itu kayak yang Ci rasain bahwa saya pengendalian diri jauh lebih kuat, bagus. Ya. Nah, itu bagus. Buddha memang ngajarin ya kita harus selalu mawas. Apalagi perihal kotoran batin kita. Nah, itu bagus. Tapi kalau kita bilang ini wipasana bukan. Nah, wajar loh kalau Ci stuck, ya kan? Nah, terus kalau mau maju, pertama-tama memang fondasi dulu. Fondasinya harus kuat. Nah, sekarang Buddha bilang sila support samadhi, ya. Samadhi support wipasana. Nah, sekarang orang yang berwipasana model mindfulness seperti itu ya, mereka nggak punya sila juga mereka bisa meditasi loh, ya kan? Ini habis bohong, habis itu bohong, bisa enggak? Ini habis bunuh, sadar, ya kan? Siapa aja boleh dong. Kalau gitu nggak usah ada sila, nggak usah ada fondasi samadhi. Nah, itu kan sudah melenceng. Ya. Nah, wajar loh jadi yang mengajar itu juga kalau dari sila pun juga kita cek nggak bagus. Nah, jadi bahaya ini ya, ngeri. Karena Buddha bilang bahwa satu hari nanti orang sudah nggak menghargai samatha. Samadhi itu orang nggak menghargai lagi. Nah, itu tanda kejatuhan Buddha Sasana. Terus juga waktu nanti di masa depan ada dhamma imitasi. Nah, itu juga tanda kejatuhan Buddha Sasana. Nah, waktu Buddha bilang nanti di masa depan itu sudah sekarang loh. Ya kan? Ini kan masa depannya Buddha ya. Tapi masa kininya kita. Sudah terjadi. Bahwa orang selalu bilang, no jana no need. Nggak usah latih samatha, langsung wipasana. Siapa yang bilang di Tipitaka bilang begitu? Ya. Nah, berarti dhamma imitasi pun sudah muncul. Ya, ngeri ya. Nah, jadi jangan latih begitu. Nah, latih sesuai Tipitaka, latih samatha dulu. Ya. Nah, mau nggak mau jana bisa. Ya. Mau jana bisa. Ya, zaman sekarang masih bisa nggak jana? Masih. Ya. Umat awam, Banti nggak ngomong biku, ya. Wanita, lelaki bisa jana, ya. Zaman sekarang, tapi butuh waktu. Bukan perihal 1-2 hari, ya. Kecuali jananya abal-abal. Ya. Nah, abal-abal itu artinya ya jana sekarang habis itu nggak bisa masuk lagi. Ya. Kadang bisa, kadang nggak bisa. Nah, itu kita bilang abal-abal. Nah, jangan kalau mau jana juga yang stabil lah, ya, yang dalam. Supaya apa? Supaya bisa dipakai nanti untuk berwipasana. Nah, itu penting. Nah, semua yang latih jana, mereka protek sila. Kenapa? Karena mereka tahu, kalau silanya nggak bagus, jananya drop. Nggak usah jana, cahaya konsentrasinya redup. Padahal kadang-kadang ya meditator bilang, saya sila sih kayaknya nggak ada langgar loh, seingat saya nggak ada, sesadar saya ya, sila itu nggak ada langgar.
Tapi kok nimitta saya hari ini agak redup ya. Terus Bante bilang, barusan ngobrol apa? Iya, ngobrol ternyata. Padahal ngobrolnya enggak itu sih, enggak bohong, enggak. Ya. Nah, itu pun juga bisa nurunin kualitas konsentrasi loh ya. Nah, itu sebabnya mereka yang ngelatih samadhi, mereka tahu bahwa sila penting. Ya. Terus juga kalau ini samadhinya nggak bagus, cahaya konsentrasi nggak terang. Kalau nggak terang, mereka waktu latih vipassana nggak jelas. Ya, objeknya tuh nggak jelas. Nah, jadi kalau nggak jelas gimana kita renungin sebagai anicca, dukkha, anatta? Nggak boleh loh. Kita kayak reka-reka aja gitu ya. Nggak boleh. Nah, jadi kalau mau jelas, samadhi penting ya. Jadi kalau mau latih samatha ya ambil objek samatha, nah itu dikembangin. Nah, terus juga Bante saranin ikut retret dulu. Ya. Ikut retret itu supaya apa? Terserah mau 3 hari, 10 hari ya. Kalau sempatnya cuma 3 hari, ikut 3 hari. Tapi kalau 1 hari Bante rasa kurang. 3 hari sebetulnya kurang. 10 hari lah. Sebulan cuti 10 hari pun boleh kan? Boleh. Nah, jadi 10 hari. Coba ikut. Nah, yang misinya ikut retret itu apa? Bukan supaya jana, bukan. Nanti, ya kalau jana itu berkah. Ya. Tapi misinya adalah minimal metodenya. Caranya. Supaya apa? Di rumah bisa latih. Jadi di rumah latihannya enggak salah. Gitu. Kalau salah kan tabungannya bocor-bocor terus ya. Enggak nabung-nabung jadinya. Nah, jadi supaya tabungannya tuh ngisi gitu kan, metodenya harus benar ya. Nah, jadi di retret kita belajar dari dengar interview orang, dari dengar penjelasan Bante ke banyak meditator kan. Nah, nanti kita ada gambaran, oh meditasi itu kayak gini. Nah, di rumah baru bisa nabung. Nah, pelan-pelan. Nanti kalau meditasinya udah kayak di rumah pun udah bagus gitu ya. Nah, coba ikut retret lagi. Ya, supaya bisa dipoles gitu, supaya bisa terobos nih, jangan stuck di sini aja. Nah, jadi setiap kali stuck coba ikut retret. Supaya dapat petunjuk gimana ngelaluin proses-proses hambatan itu. Ya. Wandami Bante, saat ini waktu telah menunjukkan pukul 21:04. Apakah sesi ini dilanjutkan Bante? No. Kita lanjutkan hari Kamis. Baik Bante. Bante Anumodana atas penjelasan-penjelasan telah Bante berikan. Semoga kebajikan ini menjadi salah satu sebab untuk pencapaian nibbana bagi kami. Sadu, sadu, sadu. Bante, kami mengundang Bante untuk memimpin pelimpahan jasa. Oke. Dari semua kebajikan yang telah kita lakukan selama ini, dari menjalankan moralitas, berdana, memberikan pelayanan, diskusi dhamma, meditasi, semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal. Semoga mereka bisa ikut berbahagia. Dan kita juga ingin melimpahkan semua kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi Buddha Sasana selama ini, kepada para dewa yang melindungi kita selama ini, kepada semua makhluk baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga semua makhluk bisa ikut berbahagia. Dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan seluruh kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati, nibbana. Marilah kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Etawata ca amhehi sambhatang punya sampadam sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampatti siddhya
Idamme nyatinam hotu sukhita hontu nyatayo. Idamme nyatinam hotu sukhita hontu nyatayo. Idamme nyatinam hotu sukhita hontu nyatayo. Idamme punyam asawakaya waham hotu. Idamme punyam nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagam sabbasatanam bhajemi. Te sabbe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sapacayo hotu. Ya karena sedikit ya, karena ini latihan untuk mencapai pencerahan. Ya. Kita bukan cuma untuk ngumpulin kebajikan, bukan. Ya. Kita mau tembus, ya. Bebas dari manusia, bebas dari kehidupan dewa. Ya. Nah kalau untuk latihannya begitu mendalam, ya, kita harus mengacu ke kebijaksanaan Buddha. Nah, yang sekarang sudah dilestarikan di Tipitaka.